lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema memimpin dengan doa. 2 Tawari 7 ayat 14. Kita sama-sama membacanya 3 ya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Berikan kemuliaan bagi Tuhan bahwa kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tidak bisa memimpin dengan jabatan karena mungkin kita bukan seorang pejabat. Kita tidak bisa memimpin dengan uang karena mungkin kita bukan seorang pengusaha kaya. Kita tidak bisa memimpin dengan intelektual karena mungkin kita bukan seorang guru, seorang dosen, seorang motivator, dan juga bukan seorang akademisi. Kita tidak bisa memimpin dengan keterampilan karena mungkin kita bukan seorang yang terampil dan sebagainya. Tetapi saya percaya bahwa kita semua jemaat Tuhan bisa memimpin dengan doa. Katakan amin. Katakan amin. Kecuali kita tidak bisa berdoa. Saya percaya semua jemaat Tuhan di tempat ini bisa berdoa. Katakan amin. Sebab ketika kita berdoa bagi bangsa kita, berdoa untuk pelayanan kita, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk jiwa-jiwa, sebenarnya kita sedang memimpin bangsa kita, pelayanan kita, keluarga kita, jiwa-jiwa di dalam doa kita. Katakan amin. Di dalam doa kita. Karena itu jemaat Tuhan, tetaplah berdoa. Amin. Teruslah berdoa. Katakan amin. Dan tingkatkan doa-doa kita. Katakan amin. Sebab dengan berdoa kita sedang memimpin semua yang kita doakan kepada kebenaran. Katakan amin. Tuhan menginginkan Bapak Ibu Saudara agar orang-orang bersedia memimpin dengan doa. Tahukah Bapak Ibu Saudara, memimpin doa berarti kita sedang berperang bersama-sama dengan Tuhan menghadapi musuh dalam peperangan rohani kita. Yang percaya hal itu katakan amin. Karena peperangan rohani kita itu berlangsung setiap harinya. Untuk itu diharuskan kepada kita agar kita terus berdoa setiap hari dengan tidak jemu-jemu untuk menaklukkan musuh kita. Katakan amin. Makanya Lukas 18 ayat 1 buka Alkitab saudara dan berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perhatikan Alkitab saudara dan saya minta jemaat Tuhan membacakan ayat ini. Lukas 18 ayat 1. Sudah dapat? Sama-sama. 3 iya. Amin. Firman Tuhan dengan tegas berkata, mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, tidak jemu-jemu artinya tidak putus asa. Sampai kapan kita berhenti berdoa? Sampai datang Tuhan Yesus menjemput kita. Katakan amin. Ketika kita berdoa, janganlah kita putus asa. Karena kita tahu
dalam hidup saudara. Katakan amin. Katakan amin. Ini ditegaskan kepada kita agar kita semua senantiasa berdoa. Bukan hanya ketika kita ada di dalam ibadah baru kita berdoa. Ketika kita makan kita berdoa, itu memang keharusan. Katakan amin. Katakan amin. Tapi yang saya mau katakan di sini, hati kita terus connect dengan Tuhan, terus bersekutu dengan Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, agar setiap doa-doa kita mendapatkan jawaban. Katakan amin. Katakan amin. Mana suaranya? Mana suaranya? Iyalah, harus semangat saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam 2 Tawari 7 ayat 14 dikatakan bahwa jika kita berdoa kepada Tuhan lalu bertobat dan berhenti melakukan kejahatan, maka yang pertama yang perlu kita pelajari, Tuhan mendengarkan kita dari surga karena kita berdoa. Buka kitab saudara Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Semua jemaat Tuhan membacanya. 3 ya. 3 ya. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan mendengarkan kita dari surga karena kita berdoa. Firman Tuhan berkata, kamu tidak mendapatkan apa-apa karena kamu tidak berdoa. Tetapi kamu mungkin berdoa, tetapi salah berdoa. Kamu mungkin berdoa, tetapi engkau tidak mendapat jawaban karena salah berdoa. Kalau ada pergumulan kita, jangan bersungut-sungut. Kalau ada masalah kita, jangan berbantah-bantah. Kalau kita sedang pergumulan, yang kita lakukan datang kepada Tuhan, berdoa, dan Tuhan akan menjawab saudara. Katakan amin. Katakan amin. Makanya dikatakan Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Ini adalah pegangan kita. Dan ini yang kita harus yakini. Ketika saya datang berdoa, berseru di dalam nama Tuhan, maka saya percaya doa saya dijawab Tuhan. Doa saya dijawab Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Dan mungkin saudara berkata, Ibu Pendeta, selama ini saya terus berdoa, tidak ada jawaban. Nah, sekarang firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan kita bukan seorang pembohong. Nah, siapa yang salah sekarang? Ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan, mungkin ada yang salah di dalam doa kita. Mungkin ada yang salah dari sikap hati kita. Dan mungkin pula Tuhan sedang melihat sikap hati kita. Ketika tidak kunjung datang jawaban doa kita, apakah kita terus
terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Tuhan sedang melihat sikap hati saudara. Ketika sikap hati kita sudah benar dan kita siap menerima itu, Tuhan akan memberikan kepada saudara. Katakan amin. Katakan amin. Saya kasih contoh. Zoe usia 2 tahun. Dan ketika dia datang meminta sesuatu kepada orang tuanya, kepada kami dan berkata, "Mama, Bapak, beli beta motor doang." Itu masih dalam pertimbangan kita. Kita tidak langsung menjawabnya. Kenapa? Karena di usianya masih 2 tahun, belum bisa dia membawa kendaraan, kecuali oto mainan. Jadi kalau ada jarak waktu jawaban doa saudara belum datang, bukan Tuhan tidak menjawab doa saudara, tetapi mungkin masih ada pertimbangan hal itu dan menunggu sampai saudara siap menerima jawaban doa itu. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Tidak mungkin Tuhan tidak mendengar seruan kita. Dia adalah Tuhan yang menjawab doa kita. Mazmur 6 ayat 9 berkata, Bapak Ibu Saudara, buka Alkitab saudara. Dan ini ayat yang luar biasa. Sehingga kita tidak boleh menyerah, putus asa, kecewa di dalam doa-doa kita. Ketika mungkin saudara sedang sakit, saudara berdoa 1 kali, belum kunjung juga, belum datang ke semua. Dengar Bapak Ibu Saudara, jangan cari yang lain. Jangan cari jalan pintas, meninggalkan iman saudara, meninggalkan berharap kepada Tuhan. Lihat kepada Tuhan yang menjawab doa saudara. Katakan amin. Mazmur 6 ayat 9 berkata, Tuhan telah mendengar permohonanku. Lagi, Tuhan menerima apa saudara? Doaku. Artinya ketika kita datang kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan mendengar, bukan karena panjangnya kita berdoa, bukan karena teraturnya kita berdoa, bukan karena kata-kata kita bagus ketika kita berdoa. Tidak, karena memang janji Tuhan, kalau kita berdoa Tuhan mendengar. Kalau kita berdoa Tuhan menerima doa kita. Katakan amin. Jadi jangan putus asa. Di Lukas 18 ayat 1 tadi, Tuhan menegaskan pada mereka agar mereka berdoa dengan tidak putus asa, dengan tidak jemu-jemu. Dan kita akan pelajari ada beberapa contoh dalam Alkitab di mana Tuhan mendengar doa-doa mereka. Dan semua dicatat di dalam Alkitab. Abraham berdoa dan Tuhan mendengarnya. Saudara nanti buka melihatnya, buka Alkitab saudara, melihat di Kejadian 20 ayat 17. Ketika Abimelek dan istrinya kena hukuman dari Tuhan, bahkan budak-budak perempuannya tidak dapat mengandung atau melahirkan. Dan ketika dia datang kepada Abraham dan Abraham berdoa, maka Tuhan menyembuhkan Abimelek dan istrinya. Dan budak-budak perempuannya dapat melahirkan anak. Itu adalah satu contoh kepada kita bahwa Tuhan benar-benar mendengar doa kita. Katakan amin. Contoh lagi bagi kita, Musa berdoa dan Tuhan mendengarkannya. Saudara boleh membacanya, Bilangan 11 ayat 1 sampai 3. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut, maka bangkitlah murka Tuhan. Kemudian menyala api Tuhan di antara mereka semua, di antara bangsa Israel. Maka berserulah bangsa Israel, tolong berdoa untuk kami Musa. Maka Musa berdoa. Apa Bapak Ibu Saudara? Maka Musa berdoa.
kebenaran, pegang firman Tuhan. Dan ada lagi contoh Elia berdoa dan Tuhan mendengarkannya. Ketika hujan tidak turun-turun, maka kekeringan meliputi bangsa Israel. Elia berdoa. Apa Bapak Ibu Saudara? Elia berdoa. Berapa kali Elia berdoa? 7. Pertama, satu kali dia berdoa, belum kelihatan. Dua kali belum. Tiga kali belum juga. Apakah Elia menyerah di dalam doanya, Bapak Ibu? Tidak. Keempat kali belum. Kelima kali, keenam kali, 7 kali. Baru turun hujan. Ini jadi pelajaran bagi kita. Memang kita tidak hanya 7 kali berdoa, tetapi selamanya kita berdoa. Tetapi ini satu contoh bagi kita. Ketika kita berdoa belum datang juga doanya, teruslah berdoa. Apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Teruslah berdoa. Iya, teruslah berdoa saudara. Jangan putus asa, jangan menyerah. Dan muridnya juga. Siapa murid daripada Elia? Elisa. Di 2 Raja-Raja 6, 17, 18. Elisa berdoa. Dan Tuhan mendengarkannya. Bukan hanya pemimpin. Bukan hanya gembala sidang yang didengar Tuhan. Doanya tidak. Doa kita semuanya berkuasa. Kalau kita hidup benar. Dan Tuhan sudah membenarkan kita, doa kita berkuasa. Bukan doa pendeta majelis saja yang berkuasa. Dengar Bapak Ibu, ketika saudara sakit, saudara boleh berdoa untuk saudara sendiri. Saudara akan mengalami satu mukjizat yang luar biasa. Tidak salah, saudara datang kepada gembala saudara, tidak salah. Tapi terlebih dahulu saudara berdoa. Katakan amin. Elisa berdoa ketika Raja Aram mengepung kota Israel. Dan ketika orang Aram hendak mendatangi Elisa, berdoalah Elisa kepada Tuhan. Bukakanlah kiranya mata orang itu, orang Aram itu, maka Tuhan menjawab doa Elisa. Tuhan menutup mata musuh-musuh mereka. Dan tidak jadi mereka menghancurkan kota Israel. Karena doa. Karena doa. Contoh lagi bagi kita, hanya berdoa dan Tuhan mendengarkannya. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ini ada cerita yang tidak pernah hilang daripada kita. Karena kita sering mendengarkannya di 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 20. Ketika dia membutuhkan anak laki-laki, dia mandul. Dan dia dihina terus. Pedih hatinya. Dia tidak cari yang lain. Dia datang kepada Tuhan. Dia datang di rumah Tuhan. Dia berdoa. Tahukah Bapak Ibu Saudara? Setelah dia berdoa, setahun kemudian baru dia mengandung. Bisa saja dalam setahun itu dia mulai khawatir. Dia pakai cara-cara lain. Dia pergi ke orang pintar. Putus asa, putus pengharapan. Ada banyak orang Kristen terjadi hal demikian. Satu kali hamba Tuhan berdoa belum kunjung datang kesembuhan. Dia di mana? Di orang pintar. Dia tidak mau prosesnya. Dia mau cepat, instan. Tapi hasilnya hidupnya yang susah sendiri. Karena itu tidak berkenan kepada Tuhan. Apalagi saudara, contoh bagi kita. Petrus berdoa dan Tuhan mendengarkannya. Ketika Eneas 8 tahun lumpuh, bahkan Tabita mati dibangkitkan. Mukjizat terjadi karena Petrus berdoa. Saudara boleh nanti membuka Alkitab
saudara di Kisah 9, 40 sampai 41. Satu orang membacanya bagi kita. Ayat-ayat tadi tolong dibuka nanti di rumah ya, dipelajari. Kisah 9 ayat 40 sampai 42 dengan suara yang keras. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Ketika berdoa ada mukjizat. Ketika yang berdoa ada pengharapan. Katakan amin. Ketika Petrus berdoa, Tabita yang sudah mati, sudah dimandikan kata Alkitab, tinggal waktu acara pemakaman saja. Ketika Petrus berdoa, Tabita dibangkitkan. Ada mukjizat di dalam doa. Katakan amin. Jadi doa itu jangan disepelekan Bapak Ibu. Jangan karena kita asik kerja, tidak berdoa. Jangankan kita mau berdoa 1 jam untuk bangsa Indonesia pelayanan. Doa untuk kita sendiri setengah mati. Pimana langsung sah. Sampai berdoa lagi. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Di sana dan di sini sah. Haleluya Bapak Ibu. Bagaimana Paulus dan Silas berdoa, Tuhan mendengarkannya di Kisah 16 ayat 25-27. Ketika Paulus dan Silas berdoa kepada Tuhan sewaktu mereka di penjara, Tuhan membebaskan mereka. Ada keselamatan terjadi, ada mukjizat terjadi. Kenapa? Karena mereka berdoa. Lihat kiri kanan saudara. Terus berdoa, semangat berdoa. Coba katakan saudara, lihat wajahnya, terus berdoa saudaraku. Ada mukjizat ketika kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Poin yang kedua dari 2 Tawarik 7:14. Dikatakan bahwa jika kita berdoa kepada Tuhan lalu bertobat dan berhenti melakukan kejahatan, maka yang kedua, Tuhan mengampuni dosa kita karena kita berdoa. Buka Alkitab saudara 1 Yohanes 1 ayat 9 dan dengarkan Bapak Ibu saudara, jika kita mengaku dosa kita maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita berdosa, kita datang, artinya kita berdoa. Dan ketika kita berdoa, kita diampuni. Makanya dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita buat satu kesalahan dan kita mengakuinya, ada pengampunan. Saya katakan kepada anak saya yang pertama, Nadine, kalau Mami tanya sesuatu, kamu tidak jujur, Mami marah. Tetapi kalau kami jujur, kalau Nadine jujur, Mami tidak akan marah. Dan ketika dia buat satu kesalahan, saya tanya kepadanya, Nadine, siapa yang buat ini? Tidak tahu. Mami sudah bilang, kalau jujur Mami tidak cubit. Betul Mami? Iya. Kamu harus jujur, mengaku. Iya Mami, Nadine. Kemarin lagi kejadiannya dia tidak jujur. Saya cubit di pantat.
Sekali lagi harus jujur. Mami sudah katakan, kalau jujur Mami tidak mencubit. Itu jadi pelajaran kepadanya. Kalau kita datang jujur kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Amin. Amin. Kalau kita tahu kita berdosa, kita datang bukan hanya berdiam diri, tetapi kita datang mengaku dosa kita. Maka firman Tuhan berkata, saudara kekasih, Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia akan mengampuni kita. Dan setelah kita mengaku, jangan buat lagi. Apa Bapak Ibu? Jangan buat lagi. Karena ada konsep yang salah. Berkata, tidak apa-apa buat dosa lagi. Tahu juga ketika kita datang Tuhan mengampuni. Kasihnya besar, iya kasihnya besar saudaraku. Tapi jangan permainkan grace-nya Tuhan, anugerahnya Tuhan. Ketika engkau tahu itu adalah dosa dan engkau sudah datang kepada Tuhan, stop, jangan lakukan lagi. Amin. Supaya kita dibenarkan olehnya. Dan doa kita didengar olehnya. Katakan amin. Tahukah Bapak Ibu Saudara, manusia itu tetap manusia. Maksud saya di sini, kita adalah manusia yang berdosa. Seperti Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita bersyukur pengampunan yang ditawarkan kepada semua orang yang mau bertobat. Makanya dikatakan di ayat tadi yang sudah kita baca dari awal, 2 Tawarikh 7 ayat 14. Perhatikan saudara. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ketika kita merendahkan diri, artinya berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga. Ketika kita datang kepada Tuhan, Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Jangan seperti orang Farisi dan berkata, saya bukan orang berdosa. Dia berdoa dan berkata, saya lebih banyak memberi sedekah, lebih banyak berbuat baik. Tuhan benarkan saya. Itu bentuk ketidakkerendahan hati. Tapi orang yang rendah hati dia datang, Tuhan terima kasih. Semua yang saya dapat karena anugerah Tuhan. Semua pemberian yang saya serahkan kepada Tuhan, itu karena berkat Tuhan atas saya. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setelah kita menerima pengampunan, mari kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Karena semakin kita banyak berdoa, semakin kita banyak mengalami jamahan Tuhan. Dan semakin banyak kita berdoa, semakin kita kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Makanya Matius 26 ayat 40-41, buka Alkitab saudara. Matius 26 ayat 40-41. Satu orang bacanya bagi kita. Matius 26 ayat 40-41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Nah, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Tidak ada salah kalau tertidur, tapi yang salah karena mereka tidak berjaga-jaga. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saya sudah katakan tadi, semakin kita banyak berdoa, semakin kita kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Firman Tuhan datang kepada kita Matius 26, 40, 41. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Itu di luar daripada doa makan, doa tidur, doa bangun, doa berangkat kemana saja. Saya kan sudah berdoa. Doa apa? Doa tidur. Saya kan sudah berdoa. Doa apa? Doa makan. Itu memang keharusan dong. Itu harus. Tetapi yang dimaksudkan 1 jam berdoa ini di luar daripada itu. Ada waktu khusus untuk kita berdoa. Katakan amin. Katakan amin. Ada waktu khusus bagi kita berdoa 1 jam berjaga-jaga supaya kita kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Kita sudah punya giliran awal tahun ini. Dimulai tanggal 1. Ini sudah senyum-senyum semuanya ya. 1 jam berdoa. Jangan lewatkan jam-jam doa saudara. Itu kesempatan bagi saudara. Saya akan sibuk. No. Ketika kita dijawab untuk berdoa Bapak Ibu, ada maksud Tuhan di dalam. Agar kita semakin dekat. Dekat dengan siapa? Dengan Tuhan, bukan dekat dengan duniawi ini, saudara. Karena tanpa doa orang tidak dapat mencapai kehidupan rohani yang apa, saudara? Yang normal. Kita dapat mencapai kehidupan yang normal, kehidupan rohani yang normal karena kita terus berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Tapi Ibu Pendeta, saya tidak bisa doa 1 jam. Siapa bilang tidak bisa? Karena terlalu tinggi keinginan dagingnya, maka saudara tidak bisa. Ngantuk ya ngantuklah saudara. Kita mulai doa berantai kita mulai hari apa? Rabu. Iya. Dan saya percaya saudaraku, semua kita sudah mengerjakannya. Amin. Maka saudara, tanpa doa berarti kita memutuskan hubungan dengan Tuhan. Karena itu adalah nafas kehidupan kita. Setiap harinya kita butuh air. Benar saudara? Kalau tidak minum air 1 hari, mampus kita. Makan saja tidak minum air, bagaimana rasanya? Cekupkan ya. Gimana ya? Bukan hal ya. Saya tidak bisa lah. Gimana? Ya. Begitu juga doa. Kalau tidak berdoa, tidak ada kehidupan. Kering rohani saudara. Amin. Tidakkah sanggup engkau berjaga-jaga anakku saat ini 1 jam saja? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan aku? Ningsi 1 jam saja, tapi Tuhan memang ngantuk. Capek, dingin lah, hujan lah, awi. Potong susah. Tidakkah sanggup engkau berjaga-jaga dengan aku, putri, raja, dan lain sebagainya? Setelah ini kita evaluasi ya Bapak Ibu ya. Saya tidak ditanya satu-satu di sini. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya, mau berdoa? Mau berdoa? Mau tingkatkan doanya? Semakin dekat dengan Tuhan, katakan amin. Poin kita yang ketiga. Dari 1 Tawarik 7 ayat 14. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Tuhan mendengarkan kita dari surga karena kita berdoa. Yang kedua, Tuhan mengampuni dosa kita karena kita
berdoa. Dan poin kita yang terakhir, Tuhan memulihkan negeri kita karena kita berdoa. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa pemulihan hanya berasal dari Tuhan? Tuhan itu mau memulihkan negeri kita. Tuhan mau memulihkan keluarga kita. Tuhan mau memulihkan bisnis saudara, usaha saudara. Untuk itu datanglah kepada Tuhan yang dapat memulihkan saudara. Hanya Tuhan yang mampu memulihkan kehidupan rohani saudara. Hanya Tuhan yang mampu memulihkan bisnis saudara, masa depan saudara, keluarga saudara, pelayanan kita, negeri kita, kota kita, desa kita, tetangga kita. Makanya dikatakan Yeremia 33 ayat 11. Buka kitab saudara. Yeremia 33 ayat 11 dikatakan, saya akan membacakan kepada saudara. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Nah, kita aplikasikannya dalam hidup kita. Sebab aku akan memulihkan keadaan rumah tanggamu. Sebab aku akan memulihkan keadaan kesehatanmu. Sebab aku akan memulihkan bisnismu, pekerjaanmu, pendidikanmu. Karena itulah firman Tuhan. Bagaimana caranya kalau kita memiliki supaya kita dipulihkan oleh Tuhan? Berdoalah saudara, minta Tuhan pulihkan. Katakan amin. Katakan amin. Kalau ada yang salah dalam diri saudara, minta Tuhan pulihkan. Amin. Amin saudara. Bagi anak-anak sekolah, mungkin tidak memiliki rupa yang tampan, cantik, bahkan tidak mungkin mendapatkan nilai yang rata-rata di sekolah, atau bahkan kita terbata-bata ketika kita berbicara. Tetapi Tuhan tetap dapat memakai kita ketika kita memimpin di dalam doa kita. Katakan amin. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita perlu membuat daftar dari semua keperluan kita dan kita doakan. Tahun yang lalu, saya dengan Bapak kami buat apa-apa yang harus kita doakan. Dan diantaranya beberapa sudah dijawab Tuhan. Dan yang lain yang menyusul. Katakan amin. Baik dalam pelayanan kita, sudah digenapi Tuhan. Dan memang ada beberapa lagi yang sedang kita doakan. Dan kita percaya pasti digenapi Tuhan dalam pelayanan kita. Katakan amin. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berusahalah kita mencari tahu. Bagi saudara yang punya televisi, jangan hanya asik nonton drama, jangan hanya asik nonton sinetron, film-film kartun. Ya tidak masalah sih. Saya juga suka nonton. Tapi bukan itu yang utama. Amin. Tetapi usahakanlah saudaraku, cari informasi-informasi saudara yang punya televisi. Apa yang perlu, apa yang kita doakan, apa yang terjadi di bangsa kita, apa yang terjadi di negeri kita. Makanya kita ada doa syafaat setiap hari Kamis. Ini bukan untuk pelayan. Semua jemaat Tuhan harus datang berdoa. Kasih waktu saudara berdoa. Karena di sini kita berdoa untuk bangsa kita, berdoa untuk Rotendao, NTT, berdoa untuk negeri kita. Ketika kami dengar ada penculikan anak, kami berdoa. Seberapa minggu kita berdoa. Ketika ada berita di WA berkata meningkat kekerasan di rumah tangga, di anak-anak, kita berdoa, kita doakan. Ketika hal-hal itu kita dengar, bukan hanya sekedar kita dengar dan tahu informasinya, kita tidak ketinggalan informasi, tidak. Tetapi ketika kita mengetahuinya, mendengar,
Mari kita berdoa, kita doakan. Karena kita bisa memimpin mereka kepada kebenaran. Mengarahkan mereka kepada kebenaran di dalam doa-doa kita. Katakan amin. Katakan amin. Kalau kita datang kepada Pak Presiden dan berkata, Pak Presiden, ini tidak benar di hadapan Tuhan, mereka tidak akan dengarkan saudara. Tapi ketika saudara berdoa, saudara bisa memimpin pemerintahan kita kepada kebenaran. Katakan amin. Memimpin keluarga kita kepada kebenaran, memimpin suami yang belum bertobat kepada kebenaran, mungkin suami saudara belum bertobat sungguh-sungguh. Ketika kau berdoa setiap malam kepada suamimu, engkau sedang memimpin dia di dalam satu kebenaran. Dan doa tidak sia-sia. Kalau anakmu mungkin bandel, engkau berdoa untuk dia, engkau sedang memimpin dia kepada satu kebenaran. Dan itu akan menjamah hatinya. Dan percayalah, hidupnya pasti berubah. Memang tidak instan, tapi kita percaya anak kita pasti berubah. Katakan amin. Katakan amin. Jadi saudara kekasih, kalau kita dengar dari gereja ada doa-doa, jangan anggap sepele. Datanglah berdoa. Datanglah, kerjakanlah doa saudara. Katakan amin. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan kita meremehkan kekuatan doa. Karena doa dapat mengubah hidup kita. Sekali lagi, jangan meremehkan kekuatan doa. Karena doa dapat mengubah hidup kita. Dapat mengubah rumah tangga kita. Dapat mengubah masa depan saudara. Dapat mengubah bisnis saudara. Katakan amin. Dapat mengubah negeri kita. Daerah kita. Untuk itu jemaat Tuhan, mari kita terus dan menerus berdoa tanpa henti, tanpa putus asa, seperti Lukas 18 ayat 1 tadi. Apa saudara? Hendaklah kamu tidak jemu berdoa. Mau berdoa Bapak Ibu? Mau berdoa Bapak Ibu? Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Apakah saudara diberkati pada hari ini? Katakan amin. Kalau ada masalah jangan putus asa, amin. Datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti menjawab. Pegang ayat ini, Mazmur 6 ayat 9. Tuhan telah mendengar permohonanku dan Tuhan menerima doaku. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri.